Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar tidak akan pernah membuat otak kita menjadi lelah. Jadi, jangan pernah lelah untuk terus belajar. Bertemu kembali dengan channel video pembelajaran nautika. Belajar apa kita hari ini? Mari kita simak videonya. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran teknik penangkapan ikan, penanganan, dan penyimpanan hasil tangkap. Kita lanjutkan materi kita tentang longland. Dan sekarang yang akan kita pelajari adalah tentang operasi penangkapan dengan menggunakan alat tangkap longland. Sebelum melakukan operasi penangkapan, kita terlebih dahulu harus mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi teknik penangkapannya. Yaitu antara lain ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Faktor internal berarti faktor yang dari dalam kapal itu sendiri, dan faktor eksternal adalah faktor di luar kapal itu sendiri. Yang termaksud faktor internal adalah yang pertama kapal itu sendiri, kemudian alat penangkap ikannya, dan jelas yang termasuk faktor internal juga adalah SDM atau faktor manusianya. Kemudian yang termasuk faktor eksternal adalah arus, angin, dan juga kedalaman perairan. Yang pertama arus. Arus sangat berpengaruh terhadap alat penangkap ikannya. Alat tangkap longland tidak bisa bergerak seperti seharusnya, misalkan menjadi tegang, atau malah menjadi kusut, atau mungkin terjadi putus longlandnya karena tidak bisa menahan arus. Kemudian kedalaman. Kedalaman juga berpengaruh terhadap alat penangkap ikan. Karena faktor kedalaman, jadi alat tangkap tidak bisa berdiri dengan seharusnya. Selanjutnya faktor angin. Angin sangat berpengaruh terhadap kapal. Baik pada waktu kapal itu sedang berlayar biasa misalkan, maksudnya berlayar biasa misalkan menuju fishing ground, atau saat operasi penangkapan. Angin akan menjadi kendala ketika melaksanakan operasi penangkapan. Selanjutnya, untuk menangkap ikan pelagis dan midwater besar atau mesopelagis yang bermigrasi antar samudra, maka untuk menangkapnya harus menggunakan kapal yang berkonstruksi khusus. Artinya, benar-benar kapal yang bisa berlayar antar samudra. Dan konstruksi-konstruksinya pun khusus untuk bisa mengoperasikan alat tangkap longlandnya. Dan selanjutnya, sistem penyimpanan tali utama atau mainline. Yang pertama ada sistem basket. Sistem basket adalah setiap basket itu terdiri dari ada mainline-nya, ada buoy line-nya. Buoy line itu berarti adalah pelampungnya dengan talinya. Kemudian juga ditambah dengan sejumlah branch line. Jadi dalam satu basket itu ada mainline, ada buoy line-nya, dan ada beberapa branch line. Yang kedua ada sistem drum. Sistem drum itu seluruh mainline yang aktif atau yang sedang dipakai disimpan dalam satu kotak atau digulung pada drum. Sedangkan branch lainnya disusun dan disimpan terpisah. Yang ketiga sistem blong. Sistem blong itu mainline dan branch line disimpan dalam satu tempat. Tetapi pancingnya disangkutkan di tepi blong. Itu supaya tidak menggulung ke tali-tali yang lain. Baik ke tali branch line maupun ke tali mainline-nya. Dan yang keempat adalah sistem box. Berikut adalah layout longline yang menggunakan box system. Misalkan kita lukiskan gambar kapal seperti ini, bagian depan ada geladak depannya atau geladak akil, kemudian di bagian tengahnya sampai ke belakang ada bangunan-bangunan atas atau biasanya kita menyebutnya dengan anjungan. Kemudian di pada bagian belakang itu ada kita simpan mainline box. Jadi tempat penyimpanan mainline-nya ya, berupa box. Nah, dalam penyimpanan di box mainline tersebut itu kita taruh alat yang kita sebut dengan line arranger. Untuk apa? Ya betul, untuk merapihkan mainline. Kemudian
Di belakangnya ada land throwing. Land throwing adalah alat pelontar branch land ketika kita melaksanakan setting atau penurunan alat tangkap. Kemudian di depan ada land hauler. Ada land hauler adalah untuk menarik main land ketika hauling ya, atau ketika menarik alat tangkap. Nah, dari land hauler ke land arranger kita gunakan pipa penghantar mainland. Jadi nanti dari land hauler itu langsung menuju ke land arranger untuk dirapikan kembali di box mainlandnya. Supaya arah mainland lurus mengarah ke land hauler atau juga mainland supaya tidak berhubungan langsung dengan bodi kapal, kita pasang side roller ya. Pada saat hauling, mainland masuk lewat side roller, kemudian kita lepas branch line-nya, yang sudah terlepas branch line-nya mainland masuk ke land hauler dan langsung disambungkan ke pipa penghantar mainland dan langsung menuju ke land arranger. Land arranger kemudian dia beroperasi, ini operasi land arranger beroperasi merapihkan kembali mainland yang sudah tertarik. Sehingga selanjutnya pada saat tahapan setting atau penurunan alat tangkap itu mainland sudah rapi dan kita langsung bisa turunkan ketika pelaksanaan setting. Selanjutnya demikian. Jadi mainland tali yang sangat panjang itu kita dibantu merapikannya dengan alat land arranger. Selanjutnya operasi penangkapan. Nah, pada saat operasi penangkapan, kegiatannya meliputi yang pertama ada persiapan, kemudian kita setting atau menurunkan alat tangkap, kemudian selanjutnya hauling atau menaikkan kembali alat tangkap, dan yang terakhir adalah melakukan penanganan hasil tangkap. Kita bahas satu-satu. Yang pertama persiapan. Persiapan kita lakukan mulai dari perbekalan, contohnya kita siapkan bahan bakar menuju fishing ground. Bahan bakar harus cukup dalam waktu melakukan operasi penangkapan, kemudian kita juga membawa air tawar, bahan makanan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita siapkan juga dokumen kapal atau surat-surat kapal, mulai dari surat izin penangkapannya sampai dengan sijil awak kapalnya. Dan kita siapkan juga perlengkapan penangkapan. Kita cek ulang alat tangkap, apakah ada yang sudah rusak atau bagaimana. Kemudian ingat, dalam longline juga kita harus menggunakan juga umpan. Kita siapkan juga umpannya apa. Dan otomatis alat bantu penangkapan lainnya juga dipersiapkan. Selanjutnya yang kedua adalah setting. Setting longline itu umumnya dilakukan di buritan kapal, yang diawali dengan menurunkan radio buoy. Radio buoy itu biasanya kita ikut sertakan juga ada light buoy atau bendera tanda sebagai pelampung pertama atau sebagai pelampung tanda pertama. Kemudian selanjutnya komponen-komponen lain, mulai dari mainland, branch land, kemudian pancing, dan pancingnya ingat sudah dipasangi dengan umpan. Berikut ini adalah gambaran kegiatan setting yang dilakukan oleh para ABK. Terlihat mereka sedang memasang ikan umpan pada mata jaring di ujung branch land. Nah, ini adalah setelah mata pancing diberi umpan, maka salah seorang ABK lainnya melemparkan branch land. Kemudian branch land secara otomatis itu dikaitkan dan juga dilontarkan secara langsung oleh alat yang dinamakan line throwing. Jadi sangat jelas terlihat ABK hanya memasang umpan dan melempar branch line-nya. Kemudian untuk melontarkan itu dibantu dengan alat line throwing. Kalau digambarkan akan terlihat jelas seperti ini. Line throwing memasangkan branch line pada main line,
kemudian melontarkannya. Dan bukan hanya branchland yang dilontarkan dan yang dilempar. Berikut juga selanjutnya adalah pelampung atau buoy line yang dilemparkan setelah beberapa branchland dipasangkan. Selanjutnya ikan umpan. Ikan tuna sangat menyukai makanan yang bergerak, warna yang mencolok, dan bau anyir yang khas. Maka untuk memenuhi syarat-syarat kesukaan ikan tuna tersebut, ada beberapa ikan umpan harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, memiliki warnanya yang cerah, bau anyir yang khas air laut, kemudian mudah didapat, harganya juga relatif murah, kuat dikaitkan pada mata pancing sehingga nantinya tidak mudah lepas. Kemudian ukurannya juga sangat berpengaruh. Kalau terlalu besar, itu kemungkinan tidak akan dimakan sama tuna. Maka ukuran yang memenuhi persyaratan yang sangat disukai oleh ikan tuna adalah ukuran panjangnya sekitar 15 sampai dengan 25 cm dengan ukuran lebarnya 3 sampai dengan 5 cm. Selanjutnya, jenis-jenis umpan yang memenuhi persyaratan tersebut biasanya kita gunakan. Yang pertama adalah ikan bandeng, kemudian ikan lemuru, kemudian ikan kembung, ikan layang, dan juga bisa menggunakan umpan cumi-cumi. Nah, salah satu contohnya adalah seperti ini, ikan lemuru. Nah, cara pemasangan umpan pada mata pancing. Pemasangan umpan ada 4 cara, yaitu dipasangkan pada mata, kemudian pada tutup insangnya, pada punggungnya, dan pada ekornya. Nah, ini gambaran bagaimana cara memasang mata pancing pada ikan umpan. Di sini terlihat kita pasangkan mata pancing pada bagian punggungnya, kemudian di sini adalah pada bagian matanya, di sini pada tutup insang, dan di sini pada bagian ekornya. Demikian operasi penangkapan khususnya untuk melaksanakan setting. Kita lanjutkan kegiatan operasi penangkapan selanjutnya pada pertemuan berikutnya. Terima kasih sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat dan dapat membantu dalam pembelajaran kalian. Ingat, jaga selalu kesehatan diri kalian dan juga keluarga. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.